Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah zat yang maha pemurah, Allah zat yang maha memberi, dan Allah zat yang maha kuasa. Dengan ucapan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga diberikan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kepada keluarga, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tema ataupun judul yang akan kami sampaikan, siapa-siapa orang yang mendapatkan kemurahan tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun sebelumnya, yang pertama kita harus mengerti dan memahami bahwa kewajiban ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, terutama yang sudah dewasa. Hal ini telah disampaikan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan atas kalian ibadah puasa Ramadan sebagaimana telah aku wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari dalil ini menunjukkan wujud dari ketakwaan seseorang, di antaranya bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, harus kita mengerti bahwa kewajiban-kewajiban apabila kita tinggalkan dengan sengaja tanpa ada sebab yang dibenarkan secara syariat, maka hukumnya berdosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentunya setelah kita mengerti, memahami bahwa puasa Ramadan merupakan suatu kewajiban, dan ketika ditinggalkan tanpa sebab yang dibenarkan secara syariat, hukumnya berdosa. Tentunya kita harus mengerti berapa hari di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini Allah berfirman, ayyamam ma'dudat. Puasa Ramadan adalah beberapa hari yang telah dihitung, yaitu selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 1 Ramadan berakhir tanggal 1 Syawal. Artinya setelah jatuh tanggal 1 Syawal, maka kita sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun hitungan dalam 1 bulan berdasarkan apa yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya hitungannya 29, ada kalanya hitungannya 30 hari. Rasulullah mengatakan asyhru hakadha wa hakadha wa hakadha, yaitu 30 hari. Dan Rasulullah mengatakan asyhru hakadha wa hakadha wa hakadha, yaitu 29. Dari apa yang telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan tidak mungkin kurang dari 29 dan tidak mungkin lebih dari 30 hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keempat, setelah kita meyakini, mengerti, memahami bahwa puasa Ramadan merupakan kewajiban, ketika kita tinggalkan maka hukumnya berdosa, dan harinya sudah kita ketahui, kalau tidak 29 maka kita genapi menjadi 30 hari. Tentunya yang harus kita mengerti pula,
siapa-siapa orang yang diberi kemurahan tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dalam hal ini Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Yang pertama, bagi orang yang sakit oleh Allah diberi kemurahan, boleh tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, namun harus diganti pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Tentunya menjadi pertanyaan bagi kita, orang yang sakit bagaimana yang oleh Allah diberikan kemurahan boleh tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Tentunya yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang sakit yang apabila puasanya dilanjutkan justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Yang kedua, yang diperbolehkan tidak melaksanakan puasa yaitu bagi orang yang bepergian. Tentunya pula menjadi pertanyaan bagi kita, orang yang perjalanan sejauh mana yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dan diganti pada hari yang lain setelah bulan Ramadan. Tentunya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjalanan kurang lebih 1 hari 1 malam atau kurang lebih perjalanan 90 km. Jadi bagi siapa saja yang menempuh perjalanan kurang lebih 90 km, maka diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, namun harus diganti pada hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang ketiga adalah orang-orang yang telah menguatkan untuk berpuasa. Tentunya hal ini adalah orang yang sudah usia kurang lebihnya umurnya 60 tahun ke atas, sudah berupaya untuk melaksanakan puasa namun tidak ada kemampuan. Maka orang yang seperti ini oleh Allah diberikan kemurahan, boleh tidak puasa, bahkan boleh membayar fidyah dengan cara memberi 1 orang miskin perharinya. Yang keempat, begitu pula bagi orang yang sakit walaupun usianya belum 60 tahun, namun secara medis ilmu kedokteran menyatakan bahwa orang yang sakit ini tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka orang yang sakit seperti ini walaupun usianya di bawah 60 tahun oleh Allah diberikan kemurahan, boleh tidak puasa Ramadan, bahkan boleh diganti dengan membayar fidyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah bahkan tidak boleh melaksanakan puasa, khususnya bagi para perempuan yang sedang haid dan perempuan yang sedang nifas. Oleh Allah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, tapi harus diganti dengan membayar puasa di hari-hari setelah bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kiranya itulah yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan iringan doa, mudah-mudahan Ramadan tahun ini puasa kita bisa mendapatkan kesuksesan, mendapatkan pahala puasa yang sempurna, dan pada akhirnya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.